Itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa wa tasannum ila mahabbihi wa in sa'ubal murtaqa. Mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dari apa yang kau cintai. Tatkala nafsumu menguasaimu dan berusaha untuk naik menuju kepada kecintaan Allah meskipun sulit untuk mendaki tersebut. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan, Anda tahu ada perkara yang Allah cintai, lakukan meskipun itu berlawanan dengan kesukaanmu, berlawanan dengan hawa nafsumu, tapi kau tahu Allah suka ini, kerjakan. Kerjakan. Contoh misalnya, Anda tahu bahwasanya umrah dicintai oleh Allah, tapi Anda punya uang, ingin beli sesuatu, tapi tidak terlalu perlu. Ya sudah, Anda ingin beli misalnya, Anda sudah punya mobil, ingin mobil lebih mewah, tapi Anda tahu umrah dicintai oleh Allah, udah uang buat umrah, bismillah. Ya. Karena Anda tahu ini lebih dicintai Allah, Anda mengalahkan hawa nafsu Anda yang ingin punya mobil baru, yang tidak begitu penting, demi untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mencapai kau tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kau menginfakkan apa yang kau cintai. Bukan sekadar berinfak, tapi berinfak yang kau cintai. Ya, Allah sebutkan tentang orang-orang yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna ala hubbihi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai, yang mereka suka makanan tersebut, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tawanan. Allah ada sebutkan yang dia cintai. Seperti Allah sebutkan, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Dan orang yang mulia tersebut dia memberikan harta yang dia sukai. Bukan harta sembarang, harta yang dia sukai. Namun dia kalahkan kesukaannya untuk meraih kecintaan Allah, maka dia berikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada ibnus sabil. Ya. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan menginfakkan apa yang dicintai, memberikan apa yang dicintai. Ini bukti seorang ingin meraih kecintaan kepada Allah, dia harus berkorban dengan apa yang dia cintai. Contoh sederhana, misalnya Anda ingin berbuat baik kepada kerabat. Anda punya uang atau Anda punya sesuatu yang Anda cintai. Anda misalnya punya barang yang Anda cintai. Anda punya misalnya mobil yang Anda cintai. Anda ingin berbuat baik sama orang tua misalnya. Ya, Anda kasih mobil yang Anda cintai tersebut, Anda kasih. Bukan Anda bilang, "Bu, ini mobil rusak, tapi sebenarnya bagus, cuma lagi rusak. Ibu perbaiki sedikit aja nanti jadi bagus." Itu enggak benar seperti itu. Anda kasih misalnya kasih mesin cuci, Anda bilang ini mesin cuci bagus, cuma lagi rusak, Bu. Nanti kalau ibu perbaiki, suruh kakak perbaiki, nanti bisa dipakai. Itu namanya Anda tidak mencintai, memberikan yang bukan Anda cintai. Bersedekah bagus. Beri barang-barang bekas kepada orang lain bagus, tapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Bahkan sebagian orang terkadang memberi barang-barang bekas daripada memenuhi rumah ya. Bagaimana daripada dibuang mending kasih orang. Ya itu baik, tapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut. Memberikan yang Anda cintai. Oleh karenanya para sahabat mengamalkan ayat ini dalam perkara yang sederhana. Waktu mereka bermuamalah dengan tawanan perang dalam perang Badar. Perang Badar ditawan orang musyrikin. Setelah berperang mereka kalah, ditawan. Ini tadinya membunuh orang Islam. Kalah, ditawan. Maka mereka menerapkan ini. Tatkala mereka membawa makanan untuk diberikan kepada para tawanan, mereka membawa roti dan korma. Yang diberikan kepada para tawanan roti. Di zaman itu roti lebih lezat daripada apa? Korma. Tetapi yang diberikan bukan korma, tapi yang diberikan apa? Roti. Sahabat makan korma. Sampai orang musyrik yang diberikan roti enggak enak, merasa enggak enak. Ini gimana sih? Kita ini ditawan, kita musyrik, ini dia kasih makanan, justru rotinya yang kasih kepada kita. Paham? Ibarat misalnya orang datang bawa bakso dan kerupuk, kemudian baksonya kasih orang, kerupuknya dia makan. Yang makan bakso enggak enak, gimana? Seperti itu ya. Kenapa? Dia melawan rasa cintanya demi untuk meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan kisah saya pribadi. Ini kisah kecil ya. Cuma saya ingat-ingat terus ya. Jadi haji kemarin saya sama istri saya hajian, alhamdulillah ya. Kemudian tanggal 10 setelah kita tawaf ifadah, sa'i haji, ya. Kemudian saya cukur rambut, gundul. Istri saya dari kemarin-kemarin bilang, "Abi pingin makan ikan, Abi pingin makan ikan." Hingga ikan goreng. Ya, bosan dengan makanan di hotel ya. Nah, saya pas mau pergi menuju cukur rambut, saya lewat restoran ikan. Oh, ini nih. Lihat uang, waduh kurang tapi. Saya jalan,
tenang, ada korban, bisa saya pinjam duitnya. Jamaah haji yang saya bimbing ya. Saya tenang saja, alhamdulillah banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya pinjam duitnya. Ya enggak banyak, saya ingin beli 2 saya sama istri saya. Saya telepon istri saya, sayang ini ada ikan, uang Abi punya uang cuma sedikit segini tapi Abi udah pinjam. Ya udah, Abi beli 2 cukup enggak? Kata istri anak. Tapi di kamar ada ibu-ibu yang lain 3 orang. Ayolah, enggak enak lah masa makan sendiri. Ya udah, belilah. Uang saya habis semua saya beli, dengan uang pinjaman tadi saya beli ikan 4. Saya perhatikan ikannya itu. 1, 2, 3, yang 4 kecil, 4. Yang 4 kecil, yang 3 besar. Setelah itu saya bilang penjualnya tolong jadikan 2 plastik ya. Nah, saya perhatikan lagi. Ya, yang 1 plastik ikannya besar-besar. 1 plastik besar kecil. Ini yang besar kecil buat 3 orang tadi. Begitu saya lihat itu, tiba-tiba terbetik dalam hati saya ayat tadi. Ayat apa? Yang tadi maksudnya itu iman ta'ama ala hubbihi, mereka memberikan makan yang mereka apa? Sukai. Kapan lagi saya praktek ayat ini? Akhirnya saya pegang. Saya ingat betul, tangan kanan ikan besar, tangan kecil ikan kecil. Tangan kiri ikan kecil. Maka saya jalan menuju hotel. Terus ada berat hati memang karena saya lagi ingin makan ikan. Saya lagi ingin makan ikan. Maka saya buka pintu, saya ke istri saya dengan berat saya bilang, "Ini kasih kawan-kawanmu." Ini buat kita. Ya udah. Jadi saya nggak tahu. Akhirnya saya makan sama istri, ternyata memang kurang. Tapi maksud saya alhamdulillah, saya terapkan ayat itu ya. Contoh kecil lah. Antum tentu melakukan yang besar-besar. Mungkin antum mobil. Ya. Saya mungkin kelas ikan. Antum kelasnya apa? Mobil. Tapi maksud saya bahwasanya sekecil itu pun yang saya lakukan, saya yakin Allah Maha mengetahui. Saya yakin Allah mencatat apa yang saya lakukan kalau saya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi memang di antara hal untuk bisa meraih cinta Allah, kita mengorbankan hal yang kita cintai untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh sederhana, antum bangun subuh. Subhanallah, bangun subuh apalagi kalau di sebagian negara yang 4 musim, musim dingin subhanallah. Mau ke masjid itu berat sekali. Lagi di Madinah terkadang sampai 4 derajat, 5 derajat. Subuh itu mau ke masjid, waduh. Apalagi junub misalnya, waduh, mandi itu berat ya. Berat ya. Nah, itu antum harus lawan perjuangan ya. Bismillah ya, mandi kemudian dingin-dingin pergi ke masjid ya. Meninggalkan nikmatnya, pinginnya kita tidur. Pinginnya selimutan lagi, nanti agak siang sedikit baru kita tayamum. kemudian salat subuh di kamar ya. Tapi kita harus melawan hal tersebut untuk meraih kecintaan kepada Allah. Itu banyak. Contohnya banyak sekali antum bisa dapat dalam kehidupan sehari-hari. Antum meninggalkan perkara yang antum cintai karena untuk mengharapkan cinta Allah kepada antum. Tapi kita lanjutkan yang kelima. Mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatuha wa ma'rifatuha. Hati menelaah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu berusaha memahami apa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, kemudian perhatian terhadap hal tersebut, bagaimana aplikasi nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, berusaha mengenalnya. Wa taqallubu fi riyadhi hadhil ma'rifah wa mabadiha, dan berusaha untuk sibuk dengan hal ini, ya. Dengan taman-taman mengenali sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Faman arafa Allah bi asma'i wa sifati wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatan Allah, niscaya dia pasti mencintai Allah dan tidak mungkin dia tidak cinta kepada Allah. Ya. Walihada kata Ibnu Qayyim, orang yang sibuk mempelajari sifat-sifat Allah, semua sifat dia pelajari, nama Allah, apa makna Al-Wadud, apa makna Al-Latif, apa maknanya Al-Khabir, dia berusaha pelajari. Dia pasti cinta kepada Allah. Karena dia tahu ini luar biasa, pencipta kita ini luar biasa. Ya. Ya. Dan tadi saya katakan akan merasakan kelezatan dalam ibadah. Kalau kita dikatakan ibadahlah kepada Tuhan yang Anda tidak kenal, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan yang tidak kita kenal? Ya. Tapi kalau kita berusaha mengenal Tuhan tersebut, bagaimana keagungannya, bagaimana keindahannya, bagaimana kesempurnaannya, maka kita beribadah dengan penuh kelezatan. Dan pasti kita cintai, kita mencintai Tuhan tersebut. Makanya kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya, dia pasti mencintai Allah. La mahala, enggak mungkin enggak. Pasti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walihada kanatil mu'attilatu wal fir'auniyatu
wal jahmiyatu qutta'ut tariq 'alal qulub baina wa bainal wusul ilal mahbub. Oleh karenanya dia kemudian membantah ahlul bidah. Kata beliau rahimahullah, makanya para penolak sifat seperti Jahmiyah, seperti Fir'auniyah, ya pengikut Fir'aun yang menolak Allah di atas, ya. Jahmiyah penolak sifat, mereka adalah qutta'ut tariq, yaitu orang yang perampok yang menghalangi orang dari jalan menuju kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin cinta kepada Allah dihalangi. Jangan belajar sifat. Sifat enggak benar. Allah tidak begini. Allah tidak memiliki sifat ini. Allah tidak mencintai. Allah tidak dicintai. Ya. Allah tidak di atas ya. Allah tidak di mana-mana. Ya. Repot. Gini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya tangan. Allah tidak punya wajah. Ya. Sementara di antara kenikmatan surga melihat wajah apa? Allah. Sehingga dia menghalangi orang dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebab terbesar menurut saya, Allah alam bisawab, ya, yang buat seorang sangat mudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu belajar. Perlu belajar tentang tauhid atas semua sifat. Ya, apa nama-nama Allah pelajari. Al-Ghafur maknanya apa? Ar-Rahim maknanya apa? Ya. Kemudian nama-nama Allah seluruhnya. Ar-Razzaq maknanya apa? Dengan mengenal nama-nama tersebut, seorang akan pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keenam, as-sadis, musyahadatu birrihi wa ihsani wa alaihi wa ni'amihi al-batinah wa dhahirah. Berusaha menyaksikan kebaikan Allah dan perbuatan ya ihsan Allah dan karunia Allah, nikmat-nikmatnya baik yang batin maupun yang zahir. Ingat hal-hal tersebut. Fa innaha da'iyatun ila mahabbatihi. Karena ini mengingat hal ini, merenungkan tentang nikmat Allah, baiknya Allah kepada hamba-hambanya, akan memotivasi dia untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, ya, nikmat hidayah, nikmat mengenal sunnah, nikmat ikut pengajian. Sementara orang betapa banyak orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, buang-buang waktu mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyembah berhala, banyak orang menyembah sapi, banyak orang menyembah nabi. Banyak orang ateis tidak percaya sama Tuhan. Bagaimana sengsaranya kehidupan mereka, bagaimana hati mereka kosong. Ya. Lihatlah bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Antum bisa pergi ke negara-negara Eropa, lihat bagaimana kehidupan mereka. Kasihan. Ya. Bagaimana indahnya Islam. Ya. Sampai ada orang masuk Islam di Eropa gara-gara dia melihat seorang ibu, ya. Waktu didorong oleh anaknya, ibunya enggak, pokoknya yang naikkan ke terus didorong anaknya, yang menuntun ibunya anaknya, semua yang menyediakan makan anaknya, yang menyuapi anaknya, dia heran. Ini ya, siapa ibu ini? Apakah ratu? Ibu biasa. Tapi anaknya berbakti kepada apa? Ibunya. Itu tidak didapatkan di negara kafir. Negara kafir mana? Anak-anaknya pergi semua. Ibunya nanti sudah tua, pakai bawa anjing. Temannya adalah apa? Anjing. Kemana-mana bawa anjing. Kasihan. Dan saya lihat dengan mata saya sendiri bagaimana banyak orang tua seperti itu. Kakek tua yang dia pegang apa? Anjing. Nenek tua yang dia pegang apa? Anjing. Anak-anaknya entah kemana pergi. Kalau sakit tidak ditengok. Sampai saya ada perawat kerabat saya, dia bilang, "Ustaz, iya." Jadi anaknya sampai telepon saya, "Wahai perawat, kamu jangan telepon saya kecuali bapakku mati." Ternyata waktu bapaknya sedang sakit parah, keluarga saya ini telepon. Kata dia, "Fulan, bapakmu lagi sakit parah." "Udah mati belum?" "Belum." "Kenapa telepon saya?" Saya bilang kalau udah mati baru telepon. Coba kalau orang muslim yang sakit yang datang, keluarganya, tetangganya, semuanya datang, penuh turun kamar dengan orang-orang. Islam indah luar biasa. Sehingga mereka akhirnya perlu membuat namanya Hari Ibu setahun sekali. Orang Islam tidak demikian, ibu luar biasa. Bagaimana Islam mengajarkan seorang sayang kepada ibu. Oleh karenanya, maksud saya Islam ini indah. Bagaimana karunia Allah sangat luar biasa. Nikmat hidayah, nikmat Islam. Seorang ingat ini semua maka dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian as-sabi yang ketujuh, wa huwa min a'jabiha, dan kata Ibnu Qayyim yang paling baik, yang paling menakjubkan dalam mendatangkan cinta kepada Allah, inkisarul qalbi bi kulliyatihi baina yadayillahi ta'ala. Itu benar-benar menghancurkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan hati seluruhnya, tidak ada kesombongan sama sekali. Benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya didapatkan oleh orang yang berdosa kemudian dia bertobat. Kalau dia bertobat, hati dia benar-benar hancur, benar-benar dia serahkan segala urusannya kepada Allah, benar-benar dia menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena taubat itu perkara yang sangat dicintai oleh Allah, karena orang yang bertobat sering muncul hatinya seperti itu.
Dan ini yang paling mudah untuk meraih kecintaan Allah. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang suka apa? Bertobat. Yang tobat yang sungguhnya. Kemudian kata beliau as-samin, yang kedelapan, al-khalwatu bihi waqtan nuzulil ilahi. Berdua-duaan dengan Allah tatkala di waktu turunnya Allah ke langit dunia, itu sepertiga malam yang terakhir. Limunajatihi wa tilawati kalamihi, untuk bermunajat kepada Allah dan baca firman-firman-Nya. Wal wuqufu bil qalbi wa ta'addubi bi adabil ubudiyah baina yadayhi, untuk berdiri dan beradab di hadapan Allah dalam salat dengan adab peribadatan kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khatama dzalika bil istighfar wa taubah. Kemudian setelah salat beristighfar dan bertobat. Ini sangat mudah menjadikan Allah cinta sama antum. Kenapa? Tatkala antum bangun di sepertiga malam terakhir, antum banyak pengorbanan. Pengorbanan melawan rasa ngantuk luar biasa. Ngantuk ya. Lagi ngantuk-ngantuknya atau alarm bunyi. Matikan tidur lagi. Nah, sudah, antum kalah berarti. Supaya antum enggak kalah, antum taruh alarm sana di atas lemari. Yang perlu manjat kalau begitu. Udah bangun, aduh enggak bisa tidur lagi. Kenapa? Untuk matikan alarm harus manjat misalnya. Intinya ngelawan itu luar biasa. Ngantuk tuh buka lagi sudah. Ingin salat malam. Kemudian antum wudu, antum kemudian salat luar. Allah tahu pengorbanan semua. Semua yang antum lakukan dari awal, persiapan nyalakan alarm, menjauhkan alarm di tempat antum, antum bangun semua, Allah tahu itu pengorbanan. Terutama di malam tersebut, sepertiga malam terakhir, Allah sedang turun ke langit dunia. Dan Allah sedang mencari hamba-hambanya. Hal min da'in fa astajiba lahu. Hal min sa'il fa utiya su'ala. Hal min astaghfirna faghfirlah. Katalah, adakah hambaku yang dia meminta berdoa maka aku kabulkan doanya? Apakah ada hambaku yang dia beristighfar aku akan ampuni dosa-dosanya? Apakah ada hambaku yang dia meminta maka aku kabulkan permintaannya? Perhatikan pada malam tersebut, sepertiga malam terakhir, ternyata Allah sedang mencari hamba-hambanya. Saatnya anda cari muka untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar orang tidur, istri tidur biarin aja. Istri pertama tidur, istri kedua tidur, biarin aja. Ente bangun. Jadi antum bangun, salat malam itu baca Al-Quran dengan beradab di hadapan Allah. Fokus, lihat, enggak ada yang lihat, enggak ada yang nilai. Enggak usah gaya-gaya pakai macam-macam, pakai inilah, pakai anulah. Santai aja sudah, nanti berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pasang apa namanya? HP lagi live. Live salat malam. Baca Quran sambil di live, mau 7 irama enggak perlu. Ente mau 100 irama yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat luar biasa. Cari muka di hadapan Allah. Kita terlalu sering cari muka sama manusia. Saatnya kita bangun cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah tentu melihat kita. Akan melihat kita dengan pandangan khusus. Dan Allah akan mencintai kita kalau kita berkhalwat di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang ke-9, mujalasatul muhibbin as-sadiqin. Duduk dengan orang-orang yang mereka orang-orang yang saleha, orang-orang yang saleh. Ibu-ibu pada wanita-wanita saleha, laki-laki terhadap orang-orang saleh yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang kita duduk sama mereka menambah iman kita. Waltiqatu atayibi thamarati kalamihim kama yantaqi atayiba thamar, dan berusaha mengambil manfaat dari pembicaraan mereka, faedah dari nasihat-nasihat mereka. Sebagaimana seorang tatkala dia panen, dia pilih buah-buah yang bagus dari antara buah-buah yang tidak bagus. Wala tatakallam illa idza tarajjahat maslahatul kalam wa alimta anna fihi mazidan li halik wa manfaatan li ghairik. Dan mereka itu tidak berbicara kecuali, dan tidaklah engkau berbicara kecuali dengan yang bermanfaat, yang bermanfaat bagimu atau manfaat bagi orang lain. Ini cara agar kita bisa dicintai oleh Allah, yaitu kita duduk sama orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kita lihat iman mereka, ada ketulusan dalam kata-kata mereka, ya. Ada keimanan dalam diri mereka, kita berusaha duduk sama mereka, mengambil faedah dari mereka, ya. Karena sahabat itu sangat penting, ya. As-sahibu sahib, kata penyair bahwasanya sahabat itu sangat menggeret. Kalau kita bergaul dengan orang yang saleh, kita mudah terbawa kepada kesolehan mereka. Yang ke-10, muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla.
Ini zaman sekarang sangat penting, yaitu menjauhi segala sebab yang bisa menghalangi hatimu dari Allah Subhanahu wa taala, itu maksiat. Pandangan haram, pendengaran haram, ucapan haram. Ini yang bisa mengotori hati kita, menghalangi kita dari mencintai Allah atau menghalangi kita dari dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, orang kalau sudah sibuk dengan musik-musik, bagaimana dia mau sibuk baca Al-Qur'an? Setiap dia duduk sedikit mulai nyanyi yang dia keluarkan. Ya. Saya bicara tentang diri saya sendiri. Saya hafal beberapa nasyid dan saya suka nasyid. Tapi kalau saya sering nasyid, terkadang saya lebih suka nasyidan daripada baca Quran. Saya bicara tentang diri saya sendiri. Nasyid boleh, dalam Islam boleh, tapi tidak boleh kebanyakan. Karena kalau bisa banyak, dia bisa mendominasi apa? Al-Quran. Sehingga akhirnya orang sedikit ada waktu senggang yang dia ucapkan apa? Nasyid. Sehingga kelezatan baca Quran hilang dari dirinya. Kelezatan Al-Quran hilang dari dirinya. Itu baru nasyid tanpa musik, apalagi dengan dangdutan. Teng-teknya. Repot, gimana ente mau hafal Quran murojaah, semudah teknya itu yang dia. Repot. Karena hal-hal yang bisa menghalangi anda dari Allah, jauhi. Terutama sekarang HP. Banyak hal yang membuat Allah tidak cinta kepada kita. Banyak hal yang membuat rasa cinta kita kepada Allah putus, hilang. Gara-gara apa yang kita lihat. Maksiat yang kita lihat. Ya. Aurat wanita yang terbuka. Ya. Berita-berita yang isinya ghibah dan namimah. Ya. Hal yang tidak penting, berita-berita artis. Ya. Hati kita dipenuhi dengan pengin tahu berita si fulanah bagaimana. Apa faedahnya? Nanti sudah waktu sudah kurang, Anda waktu sudah kurang untuk bekerja, terus sisa waktu untuk melihat hal yang kurang bermanfaat. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha untuk menjaga dirinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Fa min hadhihi al-asbab al-'ashrah wasala al-muhibbuna ila manazil mahabbah." Dari 10 sebab ini, maka orang yang mencintai akan sampai pada derajat cinta. Wa dakhalu 'alal habib, dan dia akan bisa bertemu dengan yang dia cintai. Wa milaku dzalika kulli amran, dan untuk bisa melakukan ini semua adalah 2 perkara. Intinya 2 perkara kesimpulannya. Istidadur ruhi li hadzal sya'n, persiapan jiwa untuk melakukan 10 sebab ini. Wan fitahu ainil basirah, dan terbuka mata hati. Jadi perlu persiapan. Apa yang saya sampaikan ini 10. Kalau antum tidak persiapkan diri antum untuk melakukannya, enggak akan antum melakukan. Tapi kalau antum niatkan, pelajari dengan baik, saya niatkan agar mencintai Allah dan saya niatkan agar dicintai oleh Allah, maka antum bisa meraihnya. Ya. Oleh karena kalau orang sudah dicintai oleh Allah, maka dia adalah hamba yang sangat mulia. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah 2 orang. Yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW, kedua adalah Ibrahim alaihissalam, yang keduanya diberi gelar Khalilur Rahman. Ya. Kata Allah tentang Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Nabi SAW berkata, Inna Allah attakhadani khalilan, kama attakhada Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah telah menjadikan aku kasih Allah, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Demikian para hadirin, kajian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuballighuni ila hubbik. Artinya, ya Allah, aku mencintai, aku memohon kepada Engkau rasa cinta kepadamu, dan juga aku mohon kepada Engkau mencintai semua yang Kau cintai, ya, dan aku mohon kepada Engkau mencintai semua amalan yang bisa menyampaikan aku kepada rasa cinta kepadamu. Ya. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuballighuna ila hubbik.